Sesaat lagi Anda akan menyaksikan acara Dr. Inyong kerjasama Satelit TV dengan Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Dr. Asri di Dr. Inyong. Nah, acara ini terselenggara berkat kerjasama antara Satelit TV dan Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Tema kita pada malam hari ini adalah mengenal lebih jauh tentang gangguan saraf tepi dan gejala-gejalanya. Nah, mungkin dari pemirsa di rumah sudah sering yang namanya kesemutan. Kesemutan sudah suatu hal yang biasa ya. Dan kesemutan mungkin bisa juga baal atau kebas, kemudian mungkin bisa juga terjadi kram atau bahkan sampai nyeri seperti rasa tertusuk paku atau mungkin seperti terjepit. Nah, untuk mengetahuinya lebih lanjut, apakah itu normal, apa itu berbahaya? Di samping saya sudah ada dokter spesialis saraf dari Rumah Sakit Ananda Purwokerto, Dr. Margareta. Selamat malam dokter. Ya, gimana dok? Apa kabar? Baik. Gimana dok? Sehat dok? Sehat. Makasih sekali ya dok pada malam hari ini sudah bisa hadir ke acara Dr. Inyong. Ya. Tentunya pastinya dokter sudah sibuk sekali ya dok ya, sudah bisa menyuruhkan pada waktu pada malam hari ini. Ya dok, nah ini dok, kita kan tema kita hari ini adalah mengenai gangguan saraf tepi dan gejala-gejalanya ya dok ya. Nah itu mungkin sudah menjadi penyakitnya rakyat ya dok ya, untuk saraf. Iya betul nggak dok? Penyakit rakyat benar. Penyakit rakyat benar ya dok ya. Nah itu mungkin sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai gangguannya, kemudian mungkin tanda-tandanya, gejalanya, pengobatan dan sebagainya, mungkin kita harus mengetahui dulu dok, ini saraf tepi sendiri itu sebenarnya apa sih dok? Oke. Jadi sistem saraf manusia itu kan ada dua ya. Ada apa itu, sistem saraf pusat, sistem saraf tepi. Kalau yang untuk sistem saraf pusat itu yang paling gampangnya itu otak dan sistem tulang belakang. Oh, tulang belakang dan otak gitu ya. Otak dan tulang Itu belakang. pusat. Jadi kalau untuk yang sistem saraf tepi ya selain itu, dia sistem saraf yang memperantarai untuk organ dan otot. Gitu. Jadi kenapa kok tadi Dr. Asri bilang penyakit rakyat gitu ya? Karena memang sistem saraf tepi itu ada kekurangannya. Dia tidak sama dengan sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi itu dia tidak dilindungi oleh tulang. Jadi mudah sekali kena trauma istilahnya begitu. Jadi saraf tepi termasuk yang di tangan, kaki, yang menggerakkan semua, termasuk wajah juga ya dok ya? Iya betul. Jadi iya, karena itu di semua tempat-tempatnya tidak dilindungi tulang. Iya, jadi mudah sekali robek istilahnya begitu. Oh, gitu ya dok. Kemudian apa aja dok itu? Gangguannya apa aja yang bisa terjadi di saraf tepi itu? Oh banyak ya, banyak. Sistem saraf tepi itu gangguannya banyak sekali. Yang mungkin yang banyak sekali saya jumpai ya selama praktek-praktek itu, biasanya tuh pasien datang, dokter tangan saya tuh rasanya semutan gitu. Semutan, terus rasanya kebas, tebal, kram ya, kaku. Kadang kalau yang memang sudah sangat parah sekali itu dia bisa sampai rasanya tuh sulit sekali untuk digerakkan, baik itu tangan ataupun kaki, ya tergantung dari yang terkenanya mana ya. Padahal kayaknya sepele sekali ya dok ya. Kesemutan itu kan kayaknya kan suatu hal yang biasa gitu loh. Semua orang pasti sudah pernah ngerasakan gitu loh yang namanya kesemutan itu gitu ya. Kemudian apa namanya? Bahayanya apa itu dok? Bisa kalau sudah parah bisa bagaimana itu? Iya, memang kalau pada saat pertama-pertama ya mungkin kesemutan biasa biasa tuh seringnya memang disepelekan. Jadi mereka datang jarang sekali yang masih dalam stadium-stadium awal. Biasanya tuh sudah aduh dokter ini tuh saya tuh sudah awalnya tuh masih hilang, timbul, lama-lama tuh timbul terus tanpa ada hilangnya. Itu mereka baru datang ke saya. Baru merasa mengeluh mengeluh. Ada juga yang biasa aja ngerasanya. Iya, awalnya mungkin masih bisa ditoleransi sama si pasien, tapi lama-kelamaan sudah nggak bisa. Nanti kalau bertambah parah itu bisa sampai lumpuh ya istilahnya. Oh, bisa sampai lumpuh ya? Karena sistem motoriknya sendiri terkena gitu. Sebenarnya harus perhatikan sekali sebenarnya berarti ya dok ya, itu ya, buat kesemutan gitu ya. Terus penyebabnya apa itu? Kok bisa sampai kayak gitu? Apa aja itu? Penyebabnya sendiri itu sebenarnya paling banyak ya. Kalau untuk yang di
Indonesia sendiri itu yang paling banyak diabetes, penyakit Diabetes. gula, Oh, bisa penyakit, ya? penyakit gula darah gitu kalau istilahnya, diabetes mellitus itu yang paling banyak menyebabkan sistem saraf tepinya ada gangguan atau neuropati kita sering neuropati sebutnya, sebutan kedokteran. untuk istilah medisnya kita sebut neuropati, tapi untuk istilah awamnya kita sebut gangguan sistem saraf tepi. Ya, paling sering penyebabnya itu penyakit gula, diabetes mellitus. Kemudian pada orang-orang yang lanjut usia itu biasanya karena defisiensi vitamin B. Kekurangan vitamin B. Jadinya nanti mungkin baru terasanya pada saat masih muda, masih belum terasa ya semutannya. Nanti kalau sudah dengan berjalannya waktu, usia, kekurangan vitamin B dari zaman masih muda sampai akhirnya tua, baru terasa mulai sering semutan-semutan, sering kram, paling sering itu kram, kesemutan, terasa panas, baal itu gitu. Dua itu sih paling sering penyebab neuropati. Dua itu ya, diabetes dan kekurangan vitamin B. Biasanya itu pada orang tua gitu ya, Dok ya. Oke Dok, kayaknya masih seru sekali ya Dok ya. Kita nanti lanjut masih lagi. Banyak ceritanya. Masih banyak lagi. Kita lanjut lagi selain satu ini ya Dok ya. Ya, tetap di Dokter Inyong. Inilah hidup baruku sekarang. Udara segar di sini membuatku terasa nyaman, tanpa polusi, tanpa asap rokok. Asal kalian tahu, merokok tidak baik untuk kesehatan kalian. Karena merokok dapat menyebabkan banyak penyakit, gangguan jantung, kanker, paru-paru, impotensi, gangguan janin, dan masih banyak lagi penyakit yang ditimbulkan akibat merokok aktif maupun pasif. Sudah saatnya kalian mengikuti jejak saya, karena hidup Anda akan lebih indah dan sehat. Menuju masa depan yang bebas asap rokok. Dokter Inyong. Nah, Dok, kita tadi sudah membahas tentang apa aja tadi ya, penyebab, termasuk penyebab tadi ya Dok ya, penyebab dari gangguan saraf tepi. Tadi sudah ada gangguannya itu adalah penyebabnya dari diabetes dan kekurangan vitamin B Dok ya. Kemudian ada lagi nggak sih Dok? Selain dua itu, ada lagi yang lain? Ada, sebenarnya justru banyak ya sebetulnya. Cuma memang untuk di Indonesia itu paling banyak adalah
diabetes mellitus itu penyebabnya. Hampir sekitar mungkin 85%. Nah, sisanya itu defisiensi vitamin B yang tadi seperti saya bilang. Kemudian juga banyak juga yang karena mungkin istilah alamnya mungkin banyak pemirsa mendengar tuh saraf kejepit ya. Saraf kejepit. Bisa di tangan, bisa di tulang belakang ya. Yang tangan itu paling sering dikeluhkan oleh ibu-ibu rumah tangga. Jadi rumah tangga itu keluhannya ini, kedua tangannya terasa kesemutan dan tebel. Semakin sering ngulek-ngulek sambal di dapur itu semakin terasa kesemutan. Semakin sering nyapu lantai, nah itu bisa buat alasan ya buat bapak-bapak jadi minta pembantu ya di rumah ya, buat istirahat. Itu semakin sering kesemutan, semakin kaku gitu. Padahal itu kan gerakan yang sebenarnya seperti olahraga ya dok. Tapi kalau ya itu kita mungkin awalnya menganggap sekalian olahraga gitu ya. Tapi sebetulnya ada negatifnya itu untuk ke saraf. Itu banyak sekali ibu-ibu rumah tangga yang mengalami itu. Malah justru kebanyakan ibu-ibu rumah tangga. Terus ini untuk apa? Para pengendara motor. Pengendara motor. Terjadi apa itu dong? Ya itu juga sama. Kesemutan juga di telapak tangan. Karena ini ya. Mungkin gitu ya sering mengendarai motor dalam waktu yang lama ya. Berjam-jam begitu. Terus bertahun-tahun misalnya memang mau tidak mau dia harus naik motor. Nah itu akhirnya bertemu dengan saya dengan keluhan kesemutan. Banyak sih sebetulnya saraf kejepit di Indonesia juga cukup banyak. Hampir setiap hari saya pasti ada pasien neuropati, gangguan sistem saraf tepi karena saraf kejepit. Jadi itu karena aktivitas yang ya. berulang-ulang gitu ya di tempat yang sama itu ya dok ya. Kemudian itu bisa nggak disembuhkan ya dok? Caranya itu? Ya bisa. Tapi untuk disembuhkan sempurna memang agak sulit ya. Karena kan misalkan yang paling sering kita bicarakan yang paling sering saja di Indonesia diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu kan bukan penyakit yang baru-baru ya, bukan penyakit akut tapi dia penyakit kronis. Jadi diabetesnya sudah lama, sudah berpuluh-puluh tahun, kemudian akhirnya sarafnya terkena karena komplikasi dari diabetes itu sudah pasti itu sulit untuk disembuhkan. Tapi bukan berarti karena sulit lalu tidak berobat, nanti tidak berobat akan semakin parah. Iya, jadi tetap bisa dikurangi gejalanya. Jadi kualitas hidupnya mungkin lebih baik ya. Kesemutannya dengan kesemutannya berkurang, kemudian rasa tebalnya berkurang, jadinya kan kualitas hidup lebih baik. Tapi untuk sembuh sempurna memang butuh proses. Sulit gitu ya dok. Itu untuk yang diabetes. Tapi apa sama juga untuk yang penyebab-penyebab yang lain, termasuk tadi saraf kejepit, kekurangan vitamin B. Itu termasuk sulit juga untuk sembuh sempurna itu dok? Iya, karena kan kalau saya bilang tetap sulit ya, tetap sulit tapi bisa untuk mengurangi. Misalnya contoh sulitnya itu seperti ini. Kita ambil contoh ibu-ibu rumah tangga yang sudah jelas pekerjaan rumah tangga yang membuat secara tidak langsung kesemutan ya. Ya masa terus ibu-ibunya itu nggak kerja sama sekali kan juga sulit ya. Sedangkan itu setiap hari dia lakukan bertahun-tahun. Jadi kesulitannya itu yang saya maksud di situ. Karena dengan aktivitas dia berulang-ulang, kesemutannya misalnya sudah mau reda, timbul lagi karena aktivitas tersebut. Terus sudah mulai berkurang dengan obat, sudah enakan, kemudian karena aktivitas lagi kena lagi. Jadi itu yang mungkin yang sulitnya di situ. Aktivitasnya itu yang sulit sekali untuk di stop, benar-benar berhenti gitu ya dok. Terus sepertinya ada telepon masuk ini dok. Oke. Iya. Selamat malam. Ya malam dokter Inyong. Bapak, dengan bapak siapa? Bapak Yusuf. Bapak? Yusuf. Bapak Yusuf di mana bapak? Gimana bapak? Oh matanya kunang-kunang. Matanya berkunang-kunang. Maaf bapak usianya berapa pak? Usianya sudah 42 tahun nggih. Gimana dok? Ada yang mau ditanya tambahan pertanyaan? Matanya berkunang-kunang gitu katanya dok. Sudah sejak kapan Pak matanya berkunang-kunang? Sudah sejak kapan? Sudah lama. Ada 1 tahun? Ya
kurang lebih ya. Kurang Bapak lebih 1 punya tahun. ini Pak, Itu Bapak punya sakit gula Pak? enggak, Pernah dicek gula darahnya? enggak. Oh, berarti belum tentu ya Pak ya? Masih mungkin punya sakit gula ya Pak? Udah itu Belum. Jadi belum pernah cek darah, belum pernah ya Pak ya? belum. Belum pernah. Kemudian terputus sepertinya dok. Ya sudah, kita mungkin dicoba dijawab saja yang dengan Oke, ini, sebetulnya adanya keluhannya kurang spesifik ya Ya. sebetulnya. Keluhannya hanya tadi Bapak usia 42 tahun dengan keluhan matanya kunang-kunang. Mata kunang-kunang itu banyak sekali penyebabnya ya, tidak harus dengan berhubungan dengan saraf. Tapi kalau di sini saya mau sedikit sangkut pautkan dengan saraf ya, maksudnya dengan kita tidak melihat penyebab lain ya, katarak kah atau mungkin trauma ada atau tidak kan kita juga nggak tahu ya. Jadi mungkin bisa juga penyebabnya dari diabetes. Jadi istilah medisnya retinopati diabetikum itu juga bisa. Itu bisa termasuk gangguan sistem saraf juga. Jadi di sini Bapak tadi bilang tidak punya sakit diabetes tapi tidak pernah cek. Oh, itu berarti kan belum menjawab pertanyaan saya ya. Iya, itu belum tahu sebenarnya belum Bapak itu. tahu, memang belum tahu. Jadi keluhannya memang kurang spesifik, tapi kalau memang ada keluhan kunang-kunang sudah cukup lama ya tidak ada salahnya untuk cek gula darah. Iya deh. Jadi sarankan untuk cek gula darahnya dulu ya Bapak. Iya deh. Kemudian tadi kan termasuk penyebabnya ada kekurangan vitamin B ya dok ya. Nah itu sebenarnya bisa kekurangan vitamin B apa hanya selalu terjadi pada orang tua atau bisa juga pada anak-anak yang masih muda? Sebetulnya seluruh penduduk Indonesia itu berpotensi untuk terkena kekurangan vitamin B itu. Iya sebetulnya. Mungkin kita ini masih muda-muda begini sebetulnya kalau diukur kadar vitamin B-nya itu mungkin juga sudah mulai berkurang, tapi karena faktor usia, nah itu jadi kekurangan vitamin B-nya terlihat sekali kalau pada saat sudah lanjut usia. Kita lanjutkan lagi nanti dok, supaya telepon masuk lagi. Selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, Dokter Inyong dengan Bapak siapa? Dokter Inyong. Iya. Pak Adit dan Purwokerto. Pak Adi di Purwokerto. Ya Bapak, gimana Bapak? Ada pertanyaan? Jadi, ini misalnya usia 50. Itu sudah kena diabetes seperempat abad. Sudah dari umur usia 25 berarti ya Pak ya? 25, yang itu teman-teman yang kena diabetes sudah pada tertawa di kuburan itu. Itu Alhamdulillah panjang umur Bapak. Terima kasih. Itu matanya yang sebelah kanan itu penglihatannya seperti agak kabur, seperti ada kapuk hitam gitu. Seperti ada kapuk hitam. Kabur itu mungkin glaukoma atau apa? Yang ingin saya tanyakan itu mata kabur itu dengan adanya diabetes seperti ini bisa disembuhkan atau tidak? Apakah harus ke spesialis mata atau kemana? Ya, atas informasinya matur nuwun, sugeng dalu. Sukses selalu buat dokter. Iya, kami coba dijawab ya Pak. Terima kasih banyak. Iya, dah. Iya, jadi ini keluhan dengan keluhan mata kabur sudah pasti diabetes ya dok ya, si Bapak ini. Ya, tapi kita jawab setelah pesan-pesan berikut ya dok ya. Jangan kemana-mana, tetap di Dokter Inyong.
Ya, kita lanjut lagi dengan pertanyaan yang tadi dari Bapak Adi di Purwokerto, usia 50 tahun, Dok. Nah, ini sudah menderita diabetes selama 25 tahun. Nah, kemudian ini mata kanannya kabur seperti ada awan-awan hitam. Nah, yang ditanyakan, bisa sembuh nggak, Dok? Kalau emang itu memang berkaitan dengan diabetes. Kemudian periksanya ke dokter saraf atau ke dokter mata gitu, Dok, katanya, Dok. Gimana, Dok? Oke. Sebetulnya kalau untuk lagi-lagi pandangan kabur ya, itu masih banyak sekali kemungkinannya. Tidak selalu dihubungkan dengan diabetes, tapi memang kebetulan tadi Pak Adit ya, Pak Adit ini kebetulan memang sudah penyandang diabetes sudah cukup lama, jadi masih kemungkinan penyebab mata kaburnya karena diabetesnya, tapi bisa juga tidak gitu. Melihat usianya berapa? 50 tahun. 52 ya. Jadi kalau saran saya memang ini bisa di 2 tempat ya untuk diabetesnya sendiri. Meskipun penyebab kaburnya itu bukan karena diabetes sekalipun, tapi diabetes bisa memperparah gangguan penglihatannya. Jadi tetap diabetesnya tetap dikontrol. Begitu juga tetap Bapak Adit ini harus ke spesialis mata untuk memastikan sebetulnya apa sih penyebab mata saya jadi kabur ini gitu. Atau emang dari saraf matanya atau dari kondisi dari matanya itu sendiri gitu ya, Dok? Betul. Ya, Dok. Ya, sambil kita mungkin ada penelpon lagi masuk. Untuk tadi, Dok, tadi kan penyebabnya banyak sekali ya, Dok, ya, untuk gangguan saraf tepi itu penyebabnya termasuk yang aktivitas berulang, diabetes. Nah, itu gejalanya sama nggak sih yang dirasakan, Dok? Apa selalu kesemutan atau gimana, Dok? Apa emang beda-beda? Semua maksudnya mungkin di sini tergantung penyebab ya. Jadi kalau untuk misalnya yang tadi saya cerita ibu-ibu rumah tangga itu kesemutan. Biasanya ya memang yang terkena memang hanya sekitar tangan. Karena seringnya mereka mungkin bekerja dengan tangan kanan, ya yang terkena adalah telapak tangan kanan gitu. Hanya itu saja. Jadi kesemutan aja kesemutan gitu ya. bisa kesemutan, bisa terasa baal, tebal, tergantung dari saraf yang mana yang terkena. Tapi kalau misalkan dia penyebabnya karena diabetes mellitus ya, karena penyakit gula, itu lebih general, lebih tidak lokal ya, tidak hanya tangan saja, tapi mereka lebih suka di telapak kaki, telapak tangan, jadi lebih luas. Atau bisa berpindah-pindah gitu nggak, Dok? Misalkan mungkin yang diabetes bulan ini kaki, kemudian meluas ke tangan gitu, bisa? Iya, biasanya lebih sering ke arah ujung-ujung. Ke ujung-ujung ekstremitas ya, ujung-ujung jari-jari gitu. Untuk diabetes tapi. Ini ada penelpon lagi masuk nih, Dok. Ya. Selamat malam. Malam, Dokter Inyong. Iya deh, tadi ibu bapak-bapak semua yang ibu-ibu belum ada. Iya, Bapak siapa, Bapak? Dari Bapak Slamet di Cilacap. Bapak Slamet di Cilacap. Iya, Pak, gimana Ya, Pak? Ada oke. pertanyaan untuk Dokter Margareta? Iya, mau tanya itu sama dokter siapa ya? Margareta, Pak. Margareta. Oh iya, mau tanya, Dok. Ini saya punya keluhan. Ya, kata dokter saraf, dokter Pram, ya saya udah di ronsen, katanya tulang punggung bawah geser. Ya, tapi yang sakit kok jadi persendian pantat sama lutut dan pergelangan bawah. Sudah berobat kemana-mana itu, waduh, tidak bisa sembuh itu, Dok. Gimana itu cara pengobatannya? Iya, sudah berapa lama, Bapak? Udah puluhan tahun. Sudah puluhan tahun. Usia Bapak berapa, 10 Pak? tahun saya. Ada berapa, Pak? 10 tahun? Usia saya 67. 67 ya. 67 usianya. Iya, menderita 20 tahun ada ini. Ya, berapa? 20 tahun ya. Cara pengobatannya gimana? Sembuh paling sehari 2 hari kalau pakai obat. Setelah ini Ya, kambuh gimana, lagi Dok? gitu ya, Pak ya. Sudah cukup, Dok? Ya. Iya, paling-paling cuma penahan sakit aja. Iya, kemudian kambuh lagi gitu ya, Pak ya. Ya, kita Gimana, coba Dok? dijawab oleh Dokter Margareta ya, Pak ya. Ya, terima kasih, Bapak. Oke, ya, tak tunggu ya. Ya. Iya nih, Dok. Jadi usia 67 tahun, sudah ada 20 tahun nyeri Pinggang. Bagian pantat sampai ke lutut tadi ya, Dok ya. Lutut pergelangan kaki. Gimana itu, Dok? Oke. Jadi Bapak memang ini ya,
sudah terbukti dengan hasil ronsen kalau ada pergeseran tulang belakang. Oke, sebetulnya pergeseran tulang belakang itu untuk seusia Bapak bisa saya bilang itu wajar ya Pak ya. Tapi yang saya anggap tidak wajar karena Bapak sudah tulangnya bergeser, ada keluhan. Tadi kurang spesifik memangnya keluhannya nyeri boyok ya, nyeri pinggang. Itu bisa sekali. Jadi memang ada pergeseran tulang belakang yang bermakna yang bisa menyebabkan rasa sakit, tapi ada juga pergeseran tulang belakang yang tidak menyebabkan rasa sakit. Dan kebetulan Bapak pergeseran tulang belakang yang menyebabkan rasa sakit. Jadi selain obat, jadi obat memang sifatnya hanya untuk mengurangi rasa sakit saja. Sebatas itu. Ya betul kalau tadi Bapak bilang saya sembuh cuma sehari 2 hari dok, setelah itu sakit lagi. Ya betul, karena mungkin Bapak hanya konsumsi obat saja, penghilang rasa sakit. Seharusnya yang betul itu Bapak harus ditambah dengan fisioterapi. Ya, fisioterapi. Fisioterapi itu bisa kita lakukan di rumah sakit. Nanti kita kerjasama dengan dokter rehabilitasi medik ya. Nanti ada khusus programnya sendiri untuk tulang belakang yang bergeser. Tapi bisa juga Bapak fisioterapi di rumah. Maksudnya di rumah itu tanpa rumah sakit. Jadi mungkin Bapak bisa, kalau memang bisa, berenang. Gitu, berenang. Jadi olahraganya itu untuk berenang. Iya, jadi memang kalau untuk tulang belakang dengan faktor usia seperti Bapak begini, selain obat harus ada fisioterapi. Nanti kalau memang diperlukan menggunakan korset. Dan korsetnya itu korset khusus. Bukan korset yang untuk yang dijual di toko-toko itu bukan memang korset khusus untuk tulang belakang sendiri ada. Ada dok ya. Bisa cari di mana itu dok? Di toko-toko kesehatan ada ya. Untuk khusus tulang belakang memang ya dok ya. Ya. Jadi ya karena mungkin itu karena tulangnya bergeser, kemudian yang harus dibetulkan ya tulangnya itu ya dok ya. Iya, tapi memang kalau untuk kembali normal, menggeser kembali ke tempatnya, ya memang sudah sulit ya. Kan tidak mungkin juga saya saran untuk operasi gitu. Jadi semua tergantung juga dari derajat seberapa parah tulang itu bergeser. Biasanya kalau kurang dari 25%, ya sudah secara konvensional saja. Kalau konvensional itu ya dengan obat-obatan, dengan fisioterapi gitu. Ya sepertinya ada telepon masuk lagi ini dok. Selamat malam. Selamat malam Dokter Inyong. Selamat malam Bu. Iya, selamat malam Bapak. Dengan Bapak siapa? Ini saya dari Mugi Ajibara. Pak Mugi Ajibarang. Gimana Bapak? Ya, mau tanya ini Bu. Ini bukan dari bahasan tapi saya mau tanya. Itu saya kalau minum obat kok kepala Aduh, terputus ini sepertinya ya. Ya sudah. Terputus ini dok. Ya. Selanjutnya saja gitu. Atau bisa dicoba telepon ulang ya Pak ya, Bapak Mugi. Ya, kemudian ini untuk yang belum nih dok, untuk yang belum terkena, belum pernah merasakan kesemutan, mungkin kalau kesemutan yang teman sebentar, mungkin itu sesuatu yang normal ya dok ya. Normal atau enggak itu dok? Jadi begini ya, untuk kesemutan sendiri sebetulnya dari zaman muda pun kita pasti sering kesemutan ya. Betul. Tapi kesemutan yang seperti apa sih sebenarnya yang berbahaya? Mungkin di sini saya akan memberikan sedikit kata kunci ya. Jadi kalau kesemutan yang datang tiba-tiba tanpa ada pencetusnya nih, misalnya kita lagi nggak ngapa-ngapain, lagi duduk misalnya, lagi duduk biasa gitu, cuman sebentar, 5 menit, 10 menit, loh kok tiba-tiba misalnya telapak kaki tiba-tiba terasa semutan dan nggak hilang. Nah itu kan berarti tidak normal. Atau mungkin untuk orang yang sudah tua gitu pernah mengalami kesemutan separuh badan, itu berarti hati-hati ya, itu bisa gejala stroke. Kesemutan, jadi kesemutan yang tanpa ada faktor pencetus itu warning, jadi harus segera datang ke rumah sakit gitu. Tapi ada telepon lagi dok. Oke. Selamat malam Dokter Inyong. Selamat malam. Iya, selamat malam Dokter Inyong. Dengan Bapak siapa? Bapak, iya, halo selamat malam. Bapak siapa, di mana Pak? Pak Rajali di Banjarnegara. Di Banjarnegara. Mau nanya itu. Gimana Pak? Ya gimana? Makanan apa saja yang baik untuk mencegah penyakit gula darah itu saja? Makanan untuk mencegah gula darah ya Pak ya? Iya, selebihnya ya. Oke. Sudah itu aja Bapak? Sudah itu saja?
Ya, tidak ada. Ya, terima kasih. Nah, ini mengenai diabetes sendiri malah, Dok. Ini gimana, Dok? Makanan apa aja, Dok, yang bisa untuk mencegah dari gula darah, untuk gula darah? Iya, tapi sepertinya kita jawab setelah yang satu ini aja, Dok, ya. Tetap di Dokter Inyong. Pindah menghadap saya ya. Win, produk kita yang baru apa sudah disosialisasikan? Nah, itu dia Pak. Saya masih bingung mau pilih media yang tepat untuk promosi. Loh, kenapa bingung? Sekarang kan sudah ada satelit TV, channel 26 UHF, TV lokal yang memiliki coverage area se-Ekskarisi dan Banyumas, dengan program dan siaran berkualitas nasional. Oh iya Pak. Nah, sekarang kamu pasang iklan di sana, mumpung ada diskon hingga 50%. Siap Pak. Segera saya menuju satelit TV untuk beriklan atau sponsor program acaranya. Mencari media yang tepat untuk beriklan, segera hubungi marketing Satelit TV. Ya, masih di Dokter Inyong. Ya, Dok, tadi ada pertanyaan dari Bapak siapa tadi ya, di Aji Barang, untuk makanan apa aja yang bisa untuk mencegah diabetes. Iya, Dok. Makanan untuk mencegah diabetes ya gampangannya ya kurangin gula ya, kurangin manis-manis. Sebisa mungkin memang sebelum menginjak usia 40 tahun gitu, kita memang harus sudah mulai kurangin manis-manis. Kurangin manis itu tidak harus selalu, oh berarti saya tidak boleh minum teh manis. Tidak harus selalu dari teh manis. Kita memasak pun kan kadang juga pakai dari gula. Ya, minum apapun, ya. minum minuman instan itu kan gulanya tidak terkontrol. Jadi kadang memang justru yang kecil-kecil seperti itu yang membuat kadar gula dalam tubuh kita tuh terlalu tinggi. Memang kalau secara besarnya minum es teh manis sudah enggak, Dok. Minum susu pakai gula sudah enggak, Dok. Tapi setiap kali masak gulanya segentong gitu ya, sama aja sih. Tapi untuk nasi sendiri gimana, Dok? Nasi sendiri memang untuk penderita diabetes dianjurkan diganti dengan beras merah ya, dianjurkan. Tapi mungkin saya juga tidak terlalu paham persisnya untuk gizinya seperti apa. Jadi biasanya memang pada penderita diabetes selain datang ke poli penyakit dalam juga harus datang ke poli gizi untuk mengatur menu khusus untuk pasien diabetes. Ya, ini untuk makanan, mengenai makanan, Dok. Tadi kan sudah untuk gula darah. Tapi ada nggak makanan untuk mencegah penyakit saraf tepi ini, Dok? Ya, ada, tadi Dok. yang seperti saya katakan pas awal-awal itu, saraf tepi ini paling banyak berhubungan dengan defisiensi vitamin B. Orang-orang Indonesia itu banyak sekali kekurangan vitamin B karena memang tipe makanan kita yang memang vitamin B-nya kurang. Jadi sebisa mungkin selain konsumsi vitamin sendiri, suplemen-suplemen yang banyak dijual di TV itu, kita juga harus perbanyak makan yang sumber vitamin B. Contohnya misalnya apa itu? daging ya, Daging, kacang, terus hati ayam itu paling banyak sih, itu jamur begitu. Tapi memang agak sulit sih kalau hanya sekedar dari makanan, tetap suplemen tetap diperlukan.
Jadi selain vitamin C, makanya kan banyak tuh yang menjual vitamin C double dengan vitamin B. Karena memang vitamin B tidak kalah penting dengan vitamin C. Kadang-kadang terlupakan itu ya, yang sepertinya vitamin sekarang B. kalau apalagi kalau ibu-ibu kan mungkin mikirnya hanya vitamin C untuk yang penting kecantikan sel. gitu. Vitamin E supaya kulitnya halus, yang kelihatan itu iya, tapi yang di dalam-dalamnya itu nangis ya Itu kalau lupa. nggak ada. Jadi Nanti begitu nyeri datang ke dokter Tata, dokter Margareta baru deh ngerasain ya dok, butuh obat itu ya, obat. vitamin itu. Iya, dia ada telepon masuk lagi nih dok. Selamat malam, Dokter Inyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Selamat malam juga. Iya Bapak, Ini dengan dari Bapak siapa? Pak Mugi Akibara. Oh yang tadi ya Pak ya? Yang terputus tadi Pak Mugi, nggak gimana Pak? Lain dari bahasan. Saya Nggih. itu sering minum obat, pernah minum obat. Tapi kok mata itu jadi bengkak, itu gimana itu? Itu juga karena Saraf atau bukan gitu ya Pak ya? maaf Pak, Bapak minum Ya, terima obatnya kasih. Obatnya Pak? Bapak Mugi? Itu yang ada amoksilinya itu gimana itu? Oh. Antibiotik ya Pak ya? Iya, Iya. itu ya. Jadi yang ditanyakan Terima obat, kasih. ya terima kasih Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih dok. Oke, ini sebenarnya jauh ya dari tema ya, Gak tapi apa-apa. saya coba menjawab ya, saya mencoba menjawab. Tadi untung Bapak menyelipkan sedikit nih kata kuncinya, saya minum obat amoxicillin ya. Amoxicillin itu berarti kan salah satu antibiotik. Kemudian tadi mungkin harusnya lebih spesifik antara jeda minum obat, kemudian matanya bengkak itu berapa lama? Apakah langsung atau mungkin dalam waktu 2 atau 3 hari, atau minum obatnya kapan, mata bengkaknya beberapa bulan kemudian? Tadi belum ditanyakan. Kalau kemungkinan besar bila jeda antara minum obat lalu matanya bengkak dekat jaraknya, berarti mungkin Bapak ada alergi antibiotik. Alergi antibiotik. Nah, alergi itu sebetulnya tidak harus selalu muncul tiba-tiba langsung ya. Maksud saya, misalnya Bapak minum antibiotik tadi, amoxicillin tadi misalnya jam 7 malam. Kemudian bisa juga baru muncul hari esok. Bisa juga. Jadi memang untuk alergi itu, atau istilah medisnya kita sebut hipersensitivitas, itu bisa yang tipe lambat. Nah, kalau tipe lambat itu tidak selalu baru minum satu obat langsung muncul. Bisa juga setelah minum beberapa obat berkali-kali dia baru muncul begitu. Mungkin kemungkinan besar itu mungkin alergi mungkin Pak. Gitu. Jadi tidak ada hubungannya dengan saraf kalau itu ya dok ya. Sepertinya Iya. dok kalau dari setelah minum obat itu ya dok Iya. ya. Iya. Kemudian tadi kan untuk mencegahnya dengan mengkonsumsi vitamin B dan termasuk makanan-makanan yang mengandung vitamin B gitu ya dok ya. Kemudian ada lagi nggak sih dok? Selain itu untuk mencegah, sebelum untuk kita nih yang mungkin yang masih muda-muda ya seperti saya kan masih muda. Saya juga. Yang untuk mencegah yang supaya tidak terjadi untuk seperti saraf kejepit atau yang ya gangguan-gangguan saraf tepi lainnya itu dok. Apa saja dok yang harus dilakukan? Klise ya jawabannya, nomor 1 memang olahraga. Olahraga. Tapi memang untuk biasanya pertanyaan lanjutannya, olahraganya seperti apa nih dok? Biasanya begitu. Mau saya tanyakan itu dok. Iya. Sebetulnya tidak ada olahraga yang khusus ya. Olahraga itu olahraganya ringan tapi dia cukup konsisten. Jadi jangan misalnya sehari saya lagi berniat yang olahraga tapi olahraganya sampai 1 jam, tapi besok sudah nggak olahraga lagi ya. Jadi itu kurang berkualitas. Jadi lebih baik olahraga ringan aja, jalan-jalan biasa gitu. Terus tapi konsisten dia setiap harinya tetap olahraga gitu. Lalu memang untuk yang tadi saya bilang penyebabnya karena gerakan yang berulang-ulang. Nah, ya memang sulit ya kalau saya bilang, Bu jangan masak lagi ya, nggak mungkin. Nanti makan apa nih di rumah? Iya, Bu jangan nyuci baju lagi ya. Nah itu bisa buat alasan beli mesin cuci gitu. Itu memang aktivitas yang seperti itu memang harus dihindari kalau bisa sih. Iya. Ada telepon masuk lagi dok. Oke. Selamat malam, Dokter Inyong. Selamat malam, Mbak. Iya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Bu Adil di Sokaraja, Pak. Bapak? Halo? Ya, dengan Bapak siapa Pak? Adil di Sokaraja. Azil di Sokaraja. Ya, gimana Bapak? Ada pertanyaan apa? Ya. Ini saya mau nanya ini waktu
mengendarai kendaraan ya, roda 2 itu ya. Oh ya Pak. Belum ada 30 menit terasa kesemutan itu. Kesemutan di tangan ya Pak ya? Ya, tangan kanan kiri gitu. Tangan kanan kiri. Terus berarti kalau berat badan naiknya drastis ya. Itu iya Pak. Juga tanda-tanda gula juga apa bukan? Tanda diabetes atau bukan gitu ya Pak ya? Dan mungkin mau ditanyakan lagi dok untuk melengkapi? Sudah cukup? Ya. Ya, sudah cukup begitu Pak pertanyaannya Pak? Ya. Iya. Iya, kita. Ya, terima kasih. Jadi Bapak Azil ini dari Sokaraja sudah naik motor, baru 30 menit sudah mulai kerasa kesemutan di tangan kanan dan tangan kiri nih dok. Gimana nih dok? Jadi ini sinkron sekali dengan tadi pembicaraan kita ya, salah satunya itu pengendara motor. Ini malah langsung ada pasiennya, ini langsung ada keluhannya. Jadi itu berarti Bapak memang termasuk penderita neuropati, ya, ini penderita gangguan sistem saraf tepi. Akibatnya kalau Bapak yang ini karena penyebabnya itu karena penggunaan kendaraan bermotor, jadi trauma yang berulang-ulang, aktivitas yang berulang-ulang. Nah, itu memang bisa dibantu dengan obat, bisa juga dibantu dengan fisioterapi dan mungkin penggunaan deker khusus untuk tangan. Jadi itu tujuannya untuk mengurangi gerakan dari pergelangan tangan. Ya, itu di situ kan berarti kemungkinan besar ada seperti saraf kejepit Pak di sekitar pergelangan tangan, pergelangan tangan di sini di sebelah sini. Jadi sarafnya mungkin terjepit karena ada yang bengkak di sekitar situ. Bengkaknya kenapa? Karena Bapak sering menggunakan motor, jadi pergerakannya berulang-ulang gitu. Jadi gimana dok? Tetap boleh naik motor selama terapi ini atau bagaimana? Ya sebetulnya cukup dengan deker saja itu. Ya sebetulnya kalau ditanya boleh atau tidak, jawabannya ya tidak boleh ya. Harusnya tapi kan sulit. Jadi kita cari jalan tengah ya, tetap naik motor tapi pergunakan deker, bisa dibeli toko kesehatan. Konsumsi vitamin B, suplemen juga, vitamin B. Dan kalau perlu ya datang ke dokter saraf. Itu bisa sembuh itu dok? Tergantung dari sudah berapa lama mengalami seperti ini, kemudian seberapa parah kesemutannya itu seberapa parah gitu. Jadi banyak tergantungnya gitu. Tapi paling tidak bisa dikurangi ya dok ya? Bisa dikurangi. Nanti kalau memang diperlukan juga biasanya kalau memang sudah tidak sembuh-sembuh kita injeksi. Bisa disuntik gitu dok. Oh iya dok. Tadi sebenarnya ada 2 pertanyaan yang kedua. Oh iya, yang kedua tadi dokter malah ingat. Ini berat badannya naik drastis. Itu karena gula darah atau bukan gitu dok? Sebetulnya kalau untuk hanya gejala berat badan naik drastis itu penyebabnya banyak ya. Intinya sih kalau untuk diabetes mellitus itu kan ada 3P ya, poliuri, banyak pipis, banyak kencing, polidipsi, banyak makan, dan polidipsi, poliuri, polifagi. Ya, itu. Udah makan lapar gitu. Gitu ya dok ya. Jadi banyak makannya itu yang bisa menyebabkan gemuk itu mungkin juga ya dok ya. Tapi yang pastinya lebih tepatnya harus cek laborat ya dok ya itu untuk memastikannya. Jadi saya ini sekalian masih ingat ya, saya beberapa hari yang lalu tuh juga dapat pasien ketakutan sakit gula tapi hanya berdasarkan gejala klinis. Hanya berdasarkan gejala, dok saya itu pipisnya bolak-balik loh dok kalau malam. Saya kena diabetes ya dok ya. Saya sulit dong jawabnya. Mungkin ya memang itu salah satu gejala, tapi untuk tahu memang pasti tidaknya harus cek darah. Jadi memang untuk diabetes tidak bisa hanya berdasarkan apa yang dirasakan, itu masih kemungkinan, tapi kalau mau pastinya cek gula darah saja. Ya, ada telepon masuk lagi nih dok. Iya, selamat malam Dokter Inyong. Selamat malam. Iya, malam. Dengan Bapak siapa, Pak? Ini Bapak Masrudin. Bapak Masrudin di mana, Pak? Di Banyumas. Banyumas. Ya, silakan Bapak mau bertanya apa? Ini mau nanya, ini ada keluhan di tangan saya ini. Kalau angkat ke atas ini
sakit sekali dari centong ke siku. Tangan kalau ngangkat ke atas sakit sekali. Sakitnya di sebelah mana, Pak? Iya. Iya, sebelah kanan ya. Sebelah kanan. Saya tanyakan di posisinya atau gimana, Dok? Sakitnya itu dari bahu ya, Pak, berarti ya? Bahu ke siku ya? Dari bahu ke siku gitu, Pak? Tidak, Banyumas itu centong, Mbak. Di belakang itu. Coba katakannya itu, Mbak. Oh, di belakang ya? Ya, betul. Bagian punggung itu ya, Pak ya? Sakitnya Iya, hanya tapi pada kalau ngangkat ke atas, kalau ke bawah enggak. Kalau ke bawah enggak, hanya untuk naik ke atas. Iya, Pak. Kalau ke samping, Pak? Ke Bapak? Ke samping enggak, kalau ke depan tadi sebelah kiri itu baru sakit. Ke depan sebelah kiri baru sakit. Oh, iya. Ya, kalau begitu sakit ya. Sudah berapa lama ya, Pak? Ya, sekitar 1 bulan lah. 1 bulan ini. Habis ada jatuh, Tapi Pak? udah pernah ke dokter saraf, udah pernah. Sebelumnya jatuh atau gimana, Tapi Pak? masih sakit kalau ngangkat ini. Sekarang masih. Sebelumnya pernah ada jatuh atau gimana, Pak? Atau tiba-tiba saja? Ya, kalau jatuh sih kan dari motor ya pernah. Pernah jatuh dari motor. Tapi kapan itu, Pak? Waktunya kapan? Sudah jauh sebelum sakit atau waktunya berdekatan dengan sakitnya itu? Udah tahun. Oh, sudah tahunan ya. Kalau jatuhnya sudah tahunan. Jadi untuk yang sakit ini tiba-tiba aja sakit gitu ya, Pak ya? Iya. Cukup, Dok? Ada Nah, ini mau apa ya? Gimana, Pak? Kalau beli obatnya apa gitu maksudnya. Jadi kalau obatnya apa gitu ya, Pak ya? Ada pertanyaan lagi, Pak? Iya begitu, iya. Ada pertanyaan lain? Kasih. Oh ya, terima kasih Bapak. Ya, dengan Bapak Masrudin. Usianya berapa tadi? Tadi saya, ini sepertinya ini ya, Dok ya? 50 tahun kan? Mungkin. Gimana, Dok? Itu tadi tangan sakit kira-kira tiba-tiba itu ya? Karena kan jatuhnya sudah berapa tahun sebelum sakit. Itu gimana, Dok? Tadi usianya lupa ya, Pak ya? Lupa ditanyakan, tapi mungkin memang kalau ada gerakan tangan, Bapak tadi kan keluhannya itu sakit, nyeri di sekitar bahu ya, bahu belakang sampai menjalar sampai ke siku, terutama bila diangkat tangannya. Di situ memang pikiran saya pasti ada sesuatu berhubungan dengan pergelangan bahu Bapak. Entah itu mungkin kaku ya, kekakuan sendi, istilahnya seperti itu. Biasanya itu memang banyak diderita oleh pria di atas 60 tahun. Di atas 60 tahun. Iya. Tanpa ada riwayat jatuh ya, itu banyak sekali. Tapi memang butuh pemeriksaan fisik lanjutan. Jadi ada beberapa nanti memang diperlukan pemeriksaan fisik untuk menunjang apakah betul itu karena kekakuan sendi yang saya maksud atau bukan. Ya, untuk lebih lanjutnya lagi kita lanjut setelah yang satu ini ya, Dok. Okay. Jangan kemana-mana, tetap di Dr. Inyong.
Ya, masih di Dokter Inyong. Nah, kita lanjutkan lagi untuk pertanyaan yang tadi itu ya, Dok ya. Tangan ke atas sakit, kemudian gimana Dok? Ada obat-obatnya nggak, Dok? Itu katanya sudah ke dokter tapi masih sudah 1 bulan belum ada perubahan. Ya, masih sakit gitu. Ya. Bagaimana Dok? Kalau istilah medisnya kita sebut itu frozen shoulder ya. Jadi kekakuan pada sendi bahu. Itu penyebabnya bermacam-macam. Tadi seperti yang sudah saya katakan, penyakit ini banyak diderita oleh pria 60 tahun ke atas. Saya juga nggak tahu ya kenapa harus 60 tahun ke atas, tapi banyak diderita oleh 60 tahun ke atas. Di situ penyebabnya sendiri banyak dikaitkan ada penyakit diabetes mellitus. Tapi tidak selalu. Untuk obatnya sendiri pasti dibutuhkan obat oral ya. Oral itu untuk penahan rasa nyeri, tapi untuk yang lebih pentingnya lagi fisioterapi. Jadi untuk penyakit saraf sendiri tidak pernah bisa lepas dari yang disebut fisioterapi. Jadi ada fisioterapi khusus untuk kekakuan sendi bahu. Fisioterapinya itu bisa dilakukan di rumah sakit, bisa juga dilakukan di rumah. Ada senamnya khusus memang. Gitu. Jadi dan biasanya untuk penyakit ini itu tidak bisa cepat. Tidak bisa cepat, butuh waktu. Ada fase-fasenya. Jadi biasanya memang pasien harus kontrol teratur ke dokter saraf untuk lebih ke arah fisioterapinya itu dan ada obatnya begitu. Jadi memang untuk penyakit-penyakit saraf ini sepertinya memang tidak bisa hanya dengan obat saja gitu ya Dok ya. Tadi untuk gerakan-gerakan yang berulang itu harus dikurangi gitu ya Dok ya. Termasuk yang ini untuk kekakuan otot tadi itu juga harus kekakuan sendi ya. Kekuatan jadi sendi itu untuk yang tadi Bapak yang terakhir tadi telepon itu kemungkinan besar sendi ya, bukan otot. Nah itu memang penyebabnya paling banyak tidak diketahui. Tapi ada juga yang mengaitkan dengan diabetes mellitus. Meskipun saya juga tidak tahu di mana hubungannya kurang paham juga. Tapi banyak karena penyakit diabetes. Jadi tidak ada salahnya ya Bapak yang tadi mengecek gula darahnya. Iya, begitu. Ya, kemudian tetap kontrol ke dokternya Dok ya. Iya. Iya. Kemudian Dok, untuk yang kesemutan gitu ya, untuk gejala-gejala yang ringan bisa disembuh sendiri, nggak bisa ya Dok ya? Bisa? Atau bisa? Kesemutan mungkin yang disebut dengan ringan mungkin baru misalnya baru 1 bulan, 2 bulan. Sebetulnya dikembalikan lagi penyebabnya apa? Nanti dari penyebab itu kita lihat kira-kira kalau masih bisa dimodifikasi ya penyebabnya kita modifikasi, kemudian obat tetap masuk, vitamin tetap masuk ya, saya rasa masih bisa lah. Tetap harus vitamin ya Dok ya, tetap harus semangat yang jelas. Iya, tetap harus semangat. Iya betul, semangat dan tetap minum vitamin tentunya lah Dok ya. Nggak bisa untuk tiba-tiba hilang dengan sendirinya gitu Dok. Iya. Iya, jadi nggak terasa ya Dok ya, ini kita sudah ada 1 jam kita berbincang-bincang di sini. Sepertinya kurang ya Dok ya. Kapan-kapan kita undang lagi ke sini. Semoga dokter ada waktu lagi untuk kita undang lagi ke sini ya Dok ya. Jadi artinya waktunya sudah habis. Jadi ternyata gangguan saraf tepi itu seperti kesemutan, kebas itu tidak bisa disepelekan ya Dok ya. Itu karena ternyata bisa berkelanjutan gitu ya. Dan gangguan saraf tepi ini tidak hanya bisa disembuhkan dengan obat-obatan, tapi dengan mengkonsumsi vitamin B dan makanan yang mengandung vitamin B seperti daging, kacang-kacangan gitu ya Dok, dan juga untuk olahraga, tetap dengan olahraga. Ya, saya kira kita cukup sekian ya Dok ya. Jangan khawatir, minggu depan Dokter Inyong akan kembali lagi di jam yang sama dan tetap di Satelit TV. Selamat malam, sehat selalu.